Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Kampus Biro, channelnya Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer PPKIA Tarakanita Rahmawati. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan tiga narasumber yang telah berada di depan saya. Ketiga orang ini adalah alumni tahun 2020 dengan predikat cum laude. Oke, kita sapa satu-satu. Yang pertama ada Hafizan Sulhilmi, sarjana komputer. Apa kabar, Pijan? Alhamdulillah hari ini baik, luar biasa. Baik, luar biasa sehat ya? Sehat. Sehat. Yang kedua ada Risma Sakila, ahli media komputer. Ya. Apa kabar, Risma? Alhamdulillah baik. Baik, sehat ya semuanya ya. Yang terakhir adalah Seli Yunita, sarjana komputer. Ya, apa kabar Seli? Ya, baik. Baik semuanya dalam kondisi sehat. Ini si Pijan ya, saya panggil Pijan ya panggilannya. Pijan ini dari program studi Teknik informatika dari Teknik Informatika, sarjana 1 ya. S1. S1. Oke, yang Risma ini ahli media komputer berarti dari vokasi. Iya. Manajemen Informatika Manajemen informatika berarti si Sally adalah dari sistem informasi. sistem informasi. Oke. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut dengan tiga narasumber kita. Tetap di channel Kampus Biro, kita akan kembali setelah yang satu ini. Oke, kembali lagi di channel Kampus Biro. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Hafizan Sulhilmi ya. Iya. Dipanggil biasanya Pijan ya? Iya, betul, Panggilan Pijan. santainya Pijan aja ya? Iya. Oke, Pijan. Ini kamu lulusannya tahun 2020, berarti tahun kemarin ya? Ya, barusan selesai. Barusan di wisuda berarti kemarin ini Betul. 2020. Oke, berarti kamu dapat peringkat cum laude itu dari program studi Teknik informatika. dari Teknik Informatika. Ini saya mau tanya nih. Pada saat awal kamu lulus sekolah, kenapa yang kamu pilih itu PPKIA? Kenapa masuk ke sekolah STEMIK PPKIA? Jujur, Hmm. pilihannya itu ada banyak ya kalau kampus itu. Yang Iya. non komputer atau komputer Oh, semua banyak. Hmm. Ya, pilihan pertama saya itu sempat kepikiran di luar Tarakan. Hmm. Namun sempat kepikiran di luar Tarakan dan tidak ada tujuan ke STEMIK PPKIA. Oh, malah nggak ada tujuan untuk Iya. ke PPKIA? Sempat nggak kepikiran di PPKIA. Ah. Jadi pertama itu saya sempat keterima di Universitas Luar Tarakan, Universitas di luar? ya jalur Oke. SNMPTN. Oh, lolos SNPTN. Ya, Ah. namun ada kendala di situ Kemudian? karena orang tua nenek nggak ada yang setuju saya ada di luar kota. Hmm. Nah, opsi kedua Hmm. saya pilihannya jatuh di STM PPKIA. Sempat enggak gimana ya, sempat ragu dengan STM PPKIA. Namun setelah saya masuk di sana, saya jalani perkuliahannya, ternyata ilmu yang saya dapatkan itu lebih luas. Lebih luas ya? Ya, awalnya saya yang tidak suka program Mm-mm. atau aplikasi software. Hmm. Setelah saya masuk di sini, saya mulai memahami dan mulai menyukai bidang pemrograman ini. Begitu. Ah. Jadi yang awalnya tidak berminat ke PPKIA, tapi setelah masuk jadi malah Ya, betul. apa namanya tuh istilahnya jadi lebih terpacu lagi ya. Iya. Ternyata seperti itu. Jadi memang tidak ada alasan lain untuk tidak masuk ke PPKIA. Iya, Dicoba benar. aja dulu masuk ke dalam Betul. PPKIA dulu dan rasakan sendiri sensasinya ketika kuliah di sini ya. Iya, benar. Nah, ketika masuk ke PPKIA, ya di PPKIA ini kan ada 3 jurusan. S1 Sistem Informasi, S1 Teknik Informatika, dan Vokasi Manajemen Informatika. Iya. Nah, yang kamu pilih adalah Teknik Informatika. Teknik Informatika. Nah, itu kenapa? Pertama satu, Mm-mm. karena dari 3 jurusan ini Mm-mm. hanya teknik informatika yang kita mempelajari tentang pemrograman perangkat Mm-mm. atau dalam alat yang sering digunakan di sini itu microcontroller Mm-mm. dan Raspberry. Mm-mm. Nah, di situ saya senangnya dengan alat juga dan pemrogramannya di situ. Jadi kita lebih leluasa bagaimana menggerakkan atau mengotomatisasi sebuah perangkat dari program yang kita bikin itu. Artinya suka dengan otak-atik perangkat gitu Iya. ya. Dengan robotik itu suka ya. Ya, Ya. secara teknis Secara bagaimana teknis kita itu TI itu bikin. begitu. Ah, Ya, kurang lebih TI itu kan begitu ya. iya. Jadi kayak gitu. Jadi memang suka dengan yang perangkat-perangkat, ngobrak-abrik robot gitu kan, maka ngambil jurusannya TI. Iya. Nah, kemudian tuh ada beberapa rumor yang ngasih tahu bahwa TI itu masuk ke TI itu mahal.
banyak biaya keluar gitu kan. Nah, kamu ini kan sebagai alumni, kamu kan sudah merasakan ini kan, udah keluar dengan predikat cum laude lagi. Nah, apakah rumor seperti itu tuh benar? Banyak memakan biaya segala macam gitu. Kalau untuk teknik informatika, ada yang bilang mahal, ada yang bilang murah. Itu condong dilihat dari mahasiswanya ini gimana ekonominya. Kalau misalnya dibilang ekonominya apa ya, kayak mohon maaf, kayak kurang mampu, itu pun di TI itu masih bisa beberapa opsi alat-alat yang dibilang relatif murah, tidak semuanya mahal. Ada beberapa, mungkin dalam suatu proyek yang kita bikin bersama teman-teman, mungkin kita bisa menghabiskan pengeluaran 100.000 atau sampai 200.000 dalam satu proyek kita Itu udah bisa jadi satu proyek gitu. Iya. Dan itu ketika proyek itu jadi kan kita bisa jadikan uang kembali kan? Iya, benar. Iya kan? Terus kemudian artinya pada saat proses perkuliahan yang fokus ke jurusan teknik informatika, apakah lagi ada keluar duit lagi untuk beli perangkat? Atau memang sudah disediakan sama kampus? Nah, itu bagusnya di STMIK PPKIA, karena ketika perkuliahannya itu praktek dengan alat, kita sudah disediakan komponen-komponen yang dibutuhkan untuk perkuliahan kita. Nah, itu berarti kan pada saat kuliah kan nggak perlu lagi kita persiapkan apa-apa gitu kan? Semuanya udah disediakan sama kampus kan? Sudah disediakan sama kampus. Udah disediakan sama kampus, kita tinggal pakai, kita tinggal belajar. Iya, benar. Artinya kita ngeluarin biayanya itu tadi ketika kita ada Proyek itu. ada proyek gitu ya, kayak gitu. Proyeknya ini kayak apa aja? Contoh seperti kasus saya kemarin, saya itu sempat bikin tugas proyek bagaimana membuat sebuah alat untuk menghitung uang koin. Oh, itu tugas proyek ya? Iya, saya Oh, sempat. di PPKIA ada tugas proyek seperti itu? Iya, benar. Itu tugas proyek informatika, Hah? disingkat TPI. TPI. Ya, di situ kami mengambil permasalahan tentang menghitung jumlah uang koin. Oh, gitu. Ini kasus yang Pijan ambil itu adalah alat yang untuk menghitung uang koin. Iya. Nah, seperti itu. Nah, Kemudian di sini, kalau di sini saya tekankan bahwa proyek yang kami bikin ini terbilang murah. Dengan bahan-bahan yang ada di Tarakan juga ada, tapi ada juga yang bisa dipesan di luar kota. Di sini modalnya hanya seperti contoh kardus, atau yang untuk berbayar yang murah itu infrabot. infrabot. Iya, Infrabot itu yang untuk badan alatnya. Oh, gitu. Sementara untuk komponen-komponen lainnya itu hanya berkisar udah sampai 100.000 Nggak sampai untuk 100.000. komponen elektronikanya itu. Oh, artinya berarti tidak sampai 100.000 sudah bisa jadi satu perangkat ya? Iya, benar. Seperti itu ya. Jadi perangkatnya bisa digunakan, bisa juga kita dapat nilai gitu kan. Itu kalau dijual lagi untuk di luar gitu ketika kita bikin seperti itu sangat bisa. Bisa. Sangat bisa ya. Apalagi kan kalau misalnya kita bandingkan dengan alat-alat penghitung uang koin yang ada di marketplace atau di pasaran, itu kan kalau dilihat harganya itu cukup mahal. Nah, di sini kita bisa, misalnya ada UKM yang memang sering menerima uang recehan, uang koin. Nah, kita bisa ya targetnya ke sana ya. Iya. Jadi kita bisa bikin sebuah alat yang bisa membantu UKM itu tadi, UMKM itu tadi, targetnya jadi, seperti untuk itu ya. masyarakat juga bisa menghargai uang koin. Iya, itu. iya, itulah berarti keuntungannya masuk ke teknik informatika. Iya. Oke, Pijan, ini saya tertarik nih sama proyek kamu yang kemarin itu yang tentang penghitung koin itu. Itu proyek hanya sekedar proyek sebagai tugas apa? Sebagai tugas aja atau memang sudah kamu kembangkan sampai keluar atau mungkin udah ditawarkan kemana gitu? Nah, kalau untuk tugas proyek ini kemarin sempat kami ikutkan di lomba teknologi tempat guna. Oh, sampai ikut lomba juga ya? Nah, kemudian? Kami ikutkan di situ untuk kategori non kuliner. Oh, Dia ada non kuliner. Ada dua kuliner kategori. dan non kuliner. Kami ikutkan di situ. Yang non kuliner? Ya, yang non kuliner. Kami di situ aslinya kami bikin bertiga, namun ada kendala satu teman kami tidak bisa ikut karena dua peserta. Oh, hanya boleh diikutkan dua peserta saja. Iya, jadi kami berdua yang maju. Kemudian untuk mengembangkan alat ini. Dan saat dipamerkan di diikutkan lomba di teknologi tempat guna itu, alhamdulillah dapat juara 2. Alhamdulillah. Oh, berarti
tidak sia-sia ya kita buat proyek, kita dapat nilai yang bagus dan juga kita bisa membawa juara nih untuk PPKIA Iya, gitu iya. ya. Juara. Juara 2 ya. Juara Dan 2. juga sempat juga alatnya ini beberapa bulan setelahnya kami pamerkan di bandara, kalau nggak salah ada acaranya di situ. Nah, di situ ada sempat salah satu perusahaan yang tertarik dengan alat itu. Wow, gitu berarti ya. Iya. Berarti nggak sia-sia bikinnya memang ya. Udah untuk tugas, kita dapat nilai, kemudian kita bisa ikutkan lomba, kita dapat juara dan juga sampai dilirik. Ya kan? Dilirik sama perusahaan-perusahaan besar yang ada di Tarakan ya. Iya, benar. Sampai mau diambil seperti itu. Nah, jadi nggak sia-sia nih kuliah untuk di PPKIA, kita dapat ilmunya dan juga kita bisa mengembangkan ilmu kita untuk ke depannya ya. Iya. Terakhir Pijan. Ya. Kesan dan pesan untuk mahasiswa baru. Ini kan kita mau dalam proses tahap penerimaan mahasiswa baru. Kira-kira pesan apa yang bisa kamu sampaikan ke calon mahasiswa baru kita supaya bisa gabung ke PPKIA khususnya ke jurusan Teknik Informatika? Oke. Untuk mahasiswa baru yang akan mendaftar, untuk adik-adik, jika kalian memang ada minat di komputer, khususnya daerah Kalimantan Utara, STM PPKIA Tarakanita ini salah satu kampus yang favorit. Karena bagaimanapun ilmu-ilmu yang diberikan oleh dosen-dosen atau tenaga pengajar di sini, ilmunya selalu apa istilahnya, update, Selalu update ya, berkembang. berkembang. Dan itu pasti ilmu yang kalian gunakan pasti akan digunakan dan akan terpakai untuk segala aktivitas lain. Misalkan tadi seperti saya contohnya penghitung koin dan juga ada teman-teman yang lain dengan membuat sebuah alat yang bisa digunakan di bidang-bidang lainnya, maupun itu yang seperti pertanian atau perikanan masih bisa digunakan. Dan bagi yang memang tidak ada tertarik dengan komputer atau informatika, coba aja daftar di sini dan rasakan. Ya, intinya tuh rasakan dulu, kita masuk Ya, dulu ke dalam dan dinikmati pelajarannya, prosesnya kamu belajar itu. Jika memang masih buntu, silakan bertanya. Jangan berhenti untuk mengeksplor, karena informatika atau komputer itu luas. Informasinya bisa digali, apalagi untuk tahun sekarang ini informasi sudah tersebar luas. Iya. Oke, baik kalau seperti itu ya. Artinya nggak ada salahnya mau kalian dari jurusan apa, lulusan apa, mau SMA, SMK, atau madrasah aliyah ya, bisa masuk ke dalam PPK, bisa kita ambil program studi teknik informatika ya, kayak gitu. Nggak ada salahnya kita untuk mencoba dan mengeksplor. Yang namanya teknologi tahun ini kan lagi berkembang-kembangnya teknologi ya. Nah, udah saatnya kita harus melek teknologi dan gabung ke STMIK PPKIA untuk belajar tentang informatika. Oke. Terima kasih Pijan untuk waktunya ya. Untuk teman-teman sekalian, tetap di channel Kampus Biru. Selanjutnya kita akan ngobrol bareng dengan narasumber kita yang selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di channel Kampus Biru.